Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai tanggal 11 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan lebih dari 74.000 kasus positif, terbanyak di Asia Tenggara melampaui Singapura. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ke-6 terbanyak di Asia dengan 3.533 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Banyak permasalahan yang timbul akibat pandemi ini, terutama sangat dirasakan di kalangan dunia pendidikan, baik guru, orang tua siswa, maupun para peserta didik itu sendiri. Belajar dari rumah merupakan solusi terbaik dalam menjalani pendidikan selama pandemi ini berlangsung. Ada beberapa tips yang perlu kita siapkan supaya pembelajaran yang dilakukan di rumah berjalan efektif sesuai tujuan pembelajaran dari sekolah. Apa saja? Berikut tips belajar dari rumah supaya efektif, efisien, dan berkualitas tentunya. Pertama, tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misal, tujuanmu belajar adalah untuk mengejar karir di masa depan selepas kalian lulus dari SMP. Tentunya skill yang perlu kamu tingkatkan. Dengan demikian, mulailah mengasah skill tersebut. Kedua, atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin dalam mentaati jam belajarmu. Misal, dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang, kamu harus belajar. Ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan. Keempat, membuat ringkasan. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya dengan membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting di dalam sebuah materi. Bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku, seperti rumus dan lain sebagainya. Hal ini akan memudahkan untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, pahami buku. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi, bukan memahaminya. Padahal, sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. 6. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu.
kamu belajar karena kamu memang tidak mengerti. Maka jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama, atau diskusi juga mampu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. 7. Pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.